Ya, halo, assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Woyo. Selamat pagi guys. Kali ini pagi hari ini ya, sebenarnya ini hari Jumat ya. Biasa di pagi hari Jumat itu Master Golden itu nggak kemana-mana ya. Iya, sesuai yang biasa-biasa, yang sudah-sudah. Kalau kemana-kemana takutnya rugi dunia akhirat. Tapi kemungkinan video ini akan tayang di hari Sabtu. Karena apa? Karena di hari Jumat itu tayang yang sambungannya yang kemarin, yang bolang tepat jalak, atau yang itulah intinya. Saya pernah libur sehari karena ada suatu hal yang tidak bisa ditinggal, jadi saya libur upload. Nah, kali ini suasananya mendung guys. Percaya nggak percaya, mendung. Itu akan berpengaruh sekali dengan yang namanya pencahayaan pada sebuah kamera atau pada sebuah video. Nah, ini pokok pembahasan ini lain daripada hari-hari biasanya ya. Ini hari Jumat. Ini semua hasil jadi karya anak bangsa atau batuan-batuan lokal Indonesia, dibuat sedemikian rupa. Ada yang berbentuk tower, ada yang berbentuk polesan, biseki, ada juga ini pipa rokok, galih asem, mati ngurak, dan banyak sekali. Kali ini akan saya jabarkan sebagai dokumentasi di setiap keseharian channel Master Golden. Nah, tema kali ini agak menarik guys. Nah, kalau biasanya ya, nih ini yang saya fokuskan. Ini adalah sebuah tower ya, terbuat dari batu, atau bisa disebut apa ya, sping apa ya, sping. Intinya tower lah, entah itu segi 5 atau segi 6. Tapi kok untuk apa sebuah tower itu? Dan apa hubungannya tower dengan energi healing? Nah, ada juga yang menyambungkan dengan yang namanya lemurian. Nah, itu pokok pembahasan yang sangat menarik, ciamik untuk kita bahas kali ini. Oke, jangan lupa Ramadang semaput. Woyo, kita lanjut ke selanjutnya. Ya, kita sebelum membahas yang namanya tower-toweran atau sebuah prisma segi 5 segi 6, kita melihat dulu hasil jadi-jadinya sebuah pancawarna yang tadi sudah saya videokan nyenter seakan-akan dia sebuah batu tembus ya. Nah, seperti ini. Itu tembus sekali. Nah, ini guys pancawarnanya. Wah, ini batu pancawarna kristal. Dibuat biseki bisa semengkilat ini. Nggak usah pedulikan berapa warna ya. 5 warna pasti dapat. Udah saya bilang kayak gitu. Apalagi dengan dimensi sebesar ini, kalau cuma cari 5 warna itu pasti dapat. Maka dari itu saya nyebutnya pancawarna. Walaupun sekilas hanya terlihat waktu warnanya hijau, coklat, putih gitu ya. Tapi tetap ada merah, hitam, dan ada coklat, ada putih, ada oranye juga. Oke. Ini kita sambil bedah-bedah satu karena tadi udah ditumpuk sebagai hiasan meja. Karena sebagian adalah pesanan sahabat MG. Ini juga batu pancawarna. Kita sambil ngobrol-ngobrol sambil ini kita sambil ini batunya mengkilat sekali ya polesannya. Ini warna dasarnya oranye, tapi dalam prosesnya kita keluar warna merah, putih, hijau, coklat, hitam ya. Nah, kuningnya juga tegas kontrasnya. Ini juga. Nah, kalau ini hanya beberapa warna guys, bisa dikatakan hanya 3 warna atau multicolor. Jadi semua ketika masih kulit, kita itu memprediksi itu batu akan bagus atau enggak. Nah, ketika yang kita anggap bagus, kadang kita juga hasilnya tidak bagus. Ketika yang kita anggap tidak bagus, kadang hasilnya juga colong badai apa? Tetap bagus. Tapi ngomong-ngomong guys, ini yang saya bilang hanya 3 warna, ternyata pancawarna juga. Cuman dominan memang dia 2 warnanya ya, yang hitam dan kuningnya. Nah, ini pancawarna masuknya karena kita udah melihat ada warna merah, putih, hitam, hijau. Selain itu ada warna kuning sebagai dominan dan hitam sebagai dominan. Coklat juga ada di sini. Nah, ini tetap pancawarna guys masuknya. Cuman memang dia dominan di kuning dan hitam atau black and yellow. Nah, ini kita lagi. Ini semua hasil karya anak bangsa. Belum ada pemiliknya, memang benar. Ini ada warna ungu, ada toska, abu-abu, ada gambar orang nggak tahu atau naga ini di sini. Nah, di sini. Nah, ini kayak es campur di sini. Ini dalamnya woyo lebih menyala lagi. Seperti itu. Kita kembali ke pokok tema. Sebelum saya kembali ke pokok tema, memang sengaja saya tunjukkan semua hasil jadinya ya.
Nah, ini kita kembali ke pokok tema bahwa kristal. Batu dibuat sebuah kristal tower seperti ini dengan batu kristal atau batu tembus itu biasa menjadi sebuah hias meja. Tapi dalam kenyataannya batu ini juga dipercaya meditasi, juga sebagai untuk kesehatan, terapi kesehatan, healing. Healing itu merupakan sebuah suatu terapi kesehatan di mana itu memanfaatkan energi alam, ya. Jadi energi alam, cakra-cakra batu alam, ya, itu masih erat hubungannya dengan meditasi di antara batuan-batuan tower kristal. Itu nyata atau tidak sebenarnya energi healing itu? Saya membaca beberapa artikel tentang energi healing. Jadi ada juga seorang dokter, seorang yang membahas tentang itu, tentang energi healing, bahwa energi healing itu nyata atau sugesti. Dan dokter itu ternyata sebuah dia juga seorang praktisi di suka bela diri lah, terutama silat. Nah, diantara bela diri silat itu kan pokok pembahasannya adalah pernafasan, ya. Nah, pernafasan itu selain terbukti bagus buat kesehatan, pernafasan itu juga bisa, ya, menghidupkan atau menggairahkan sebuah tenaga dalam, guys. Jadi tenaga dalam itu bisa dilatih melalui proses pernafasan, dan itu saya sendiri mengakui nyata, ya, karena pernafasan sendiri itu bisa buat kesehatan dan bisa buat tenaga dalam, itu nyata, guys. Nah, pernafasan juga itu semacam kayak olahraga loh, guys. Nah, itu mungkin suatu saat kita bisa bahas tentang pernafasan. Dan energi healing itu menggabungkan antara sistem pernafasan, sistem kayak semacam kayak yoga, tapi ditaruh di antara, dia berdiri di tengah-tengah. Kadang ya saya pernah melihat itu di antara kristal-kristal, dan kristal ini yang berfungsi sebagai pemancar cakra atau pemancar cakra alam. Nah, seperti itu. Tapi itu merupakan sebuah varian-varian dari sebuah terapi, ya, guys. Jadi kita tidak bisa memvonis itu benar atau salah, cuman kita mungkin bisa mendebatkan atau diskusikan semua itu, entah itu nyata atau tidak. Tapi kenyataannya, yang kalau hubungan yang saya baca itu hubungannya dengan tenaga dalam, dengan itu nyata, guys, kalau saya sendiri. Nah, ini salah satu pesanan sahabat MG. Kalau batu ini yang jadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu batu yang kemarin saya posting, yang kemarin saya buat YouTube. Ini, guys, batunya yang kemarin saya buat YouTube 3 kali ini berarti. 1, saya buat YouTube itu batunya kulitannya putih, terus yang bagian tidak terkupas kulit atau tidak terbungkus kulit itu warnanya merah. Nah, itu kristal merah kebumen, tapi ternyata dalamnya seperti ini. Nah, ini mirip seratnya, masih serat kayu, ya. Jadi jangan salah, sebuah fosil kayu atau sebuah kayu yang telah menjadi batu itu memungkinkan untuk menjadi full kristal seperti ini. Nah, kalau udah serat seperti ini sebenarnya udah pasti fosil kayu, cuman kita nyebutnya kecubung, guys. Nah, kecubung di kami itu kayak gini. Ini kecubung yang namanya kecubung asap kita nyebutnya, tapi dengan penuh motif. Ini malah ada gambarnya. Nah, seperti halnya batuan-batuan pancawarna Garut, sebagian juga dari sebuah fosil kayu. Maka dari itu getah-getahnya itu bisa menimbulkan warna-warna yang lebih kontras, perpaduan warna yang kontras antara merah, hijau, hitam, putih dengan sangat tegas. Maka dari itu batu pancawarna Garut juga diakui di seluruh dunia, ya, udah mendunia, apalagi di Indonesia barangnya juga langka dan harganya juga sudah mantap, jos, woyo. Seperti itu. Ini salah satu batu yang pernah saya konten. Pertama, konten batunya, kedua, konten pemotongannya, ketiga, hasil jadinya kayak gini, guys. Ora keren, guys. Ini full kristal ternyata. Nah, ini mengkilat sekali kosokannya dan serat kayunya terlihat jelas. Nah, ini pemesannya entah untuk buat energi healing atau enggak, tapi saya rasa hanya sebuah tower seperti ini saja sudah cukup untuk menjadi penenang hati. Nah, untuk menjadi sebuah terapi mata, bahwa batu alam yang tadinya berkulit, batu alam yang tadinya woyo-woyo, berkerak, berkulit, hanya terlihat seakan-akan tembus, dibuat secantik ini. Ini jenisnya ini batu lintang pink, ya. Ketika bahannya pernah saya dokumentasikan juga penemuannya, rose quartz, ya,
lintang pink. Ternyata ketika dipotong dengan hasilnya seperti ini guys, warna-warni juga ya, ada pink, ada kuning, ada abu-abu kayak gitu. Nih, ini batunya hasilnya seperti ini. Nah, woyo, ini batuan Kebumen semua loh guys yang saya buat. Oke, keren, mantap, jos sekali. Ya seperti itulah pembahasan-pembahasan di setiap konten channel Master Golden. Ada gajah. Nah ini pipa dari sebuah galeh asem. Ya, karena kemarin masih banyak yang pesan. Ini benar-benar dibuat langsung oleh orang Kebumen, dari tangan-tangan orang Kebumen. Nah ini pipa rokoknya. Oke, terus ada lagi guys pembahasan tentang batu kristal-kristal. Ini menyangkut ini yang, nah ini serat kayunya jelas banget ya. Ini full kristal. Ini ada juga yang menyangkut pautkan dengan yang namanya sebuah peradaban yang sekarang sudah musnah, seperti halnya peradaban Atlantis, tapi itu kaum Lemurian. Entah itu satu peradaban atau satu ras atau satu apa, tapi saya pernah dengar itu ada yang menghubungkannya dengan seperti itu, karena kepercayaan di luar negeri itu berkembang jauh lebih dari Indonesia ya. Jadi kepercayaan mereka, sebuah bangsa Lemurian merupakan sebuah bangsa yang sangat maju ya, dimana mereka itu benar-benar hanya sebuah cerita dan perlu digali keberadaannya, tapi kemajuan mereka itu melebihi mereka-mereka yang lain. Contohnya sebuah batu bulat itu dipercaya, batu bulat sempurna itu banyak ditemukan di belahan dunia manapun ya, dan itu merupakan sebuah dorpal. Apa itu dorpal? Dorpal merupakan sebuah teknologi dari zaman Lemurian. Ini saya hanya menyampaikan apa yang tertulis di artikel, beberapa artikel. Jadi ketika itu katanya bangsa Lemurian juga memanfaatkan sebuah batuan-batuan itu dinamakan sebuah dorpal. Itu merupakan sebuah batu penyangga atau anti gempa bumi ya. Batu itu merupakan sebuah batu yang mampu menghasilkan efek elektromagnetis untuk menyeting ketika adanya gempa bumi itu tidak hancur dan porak-poranda. Itu konon katanya. Dan salah satunya jenis-jenis atau bentuk-bentuk yang mereka gunakan untuk sebagai teknologi mereka adalah salah satunya bentuk tower-tower seperti ini guys. Nah itu ada hubungannya, nanti ceritanya ini ada hubungannya ke meditasi, ada hubungannya ke cerita, ada hubungannya ke pusat energi, ada hubungannya ke cakra-cakra sebuah batu ya. Jadi memang benar sebuah batu itu memiliki energi masing-masing ya, seperti halnya manusia itu memiliki pancaran energi masing-masing. Jadi semua, kalau dalam Islam itu semua yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan pembahasan-pembahasan yang omong kosong. Anggap saja omong kosong, karena bahasan-bahasan ini masih perlu dikaji lagi dan perlu diperdebatkan lagi, karena saya sifatnya itu menunjukkan hasil karya anak bangsa berupa sebuah pesanan dari sahabat MG, yaitu sebuah batu tower-tower, dan saya menyambungkannya dengan mitos cerita dari sebuah bentuk-bentuk seperti ini. Bersama channel saya Master Golden, selalu ada gajah lain daripada yang lain, dan selalu woyo-woyo dan totalitas tanpa batas. Saya selalu ingatkan kepada sahabat MG agar jangan lupa madang. Nek Ramadhan semaput woyo-woyo, dan saya selalu doakan untuk dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap cus. Iki guys, mungkin besok ada kristal giok, kristal badar besi hitam. Yang jelas wuyu.